Sebelum kita memulai pelajaran, sebagai tanda persahabatan kita, yuk silahkan subscribe dengan menekan tombol loncengnya. Ingat, tekan tombol loncengnya. Jazakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga hari ini adalah hari barokah untuk kalian semuanya. Saya pastikan bahwa kalian sudah salat duha dan sudah tadarus Al-Quran ya. Semoga hari yang baik ini kita awali dengan kegiatan yang baik dan pada akhirnya insya Allah nanti buahnya juga kebaikan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar Quran hadis. Dan pada pertemuan kali ini adalah kita akan menyelesaikan bab yang pertama yang bertemakan fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Dapat kita jelaskan bahwa sikap disiplin atau yang disebut dengan istiqomah, mungkin bahasa santri, ini adalah bagian dari sikap spiritual dan sikap sosial. Secara spiritual dapat kita gunakan mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk. Ini adalah sebuah kedisiplinan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Ketika Al-Quran itu dibaca maka dengarkanlah dengan baik. Kemudian membiasakan membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Sebagaimana tadi anak-anakku sudah melakukan setelah salat duha, melakukan tadarus, itu membacanya dengan yang benar. Ini adalah sebuah disiplin. Yang ini yang bisa dilakukan. Kemudian sikap sosialnya apa? Yaitu menampilkan sikap disiplin. Kalau membaca Al-Quran disiplin berarti dalam sikap yang lain juga kita memiliki sifat disiplin. Sekali lagi secara sosial, sikap disiplin ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran dengan cara yang salah, mungkin kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik. Itu adalah sikap dari disiplin. Selain itu, setelah kita memiliki sifat disiplin, dengan literasi yang ada, dengan komunikasi, dengan kolaborasi, dan berpikir kritis, kita akan memunculkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentang pengertian mad lazim, kilmi, dan harfi. Kemudian mengidentifikasi bacaan mad lazim, kilmi, dan harfi di dalam Al-Quran. Cara membaca mad lazim, kilmi, dan harfi yang benar. Kemudian melakukan analisa bacaan mad lazim, kilmi, dan harfi dalam ayat-ayat. Membandingkan bacaan mad lazim, kilmi, dan harfi. Ini bagian dari pengetahuan. Setelah itu kita juga memiliki keterampilan, yaitu mampu mendemonstrasikan bacaan mad lazim kilmi dan harfi dengan benar, mendengarkan bacaan mad lazim kilmi dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian menerapkan hukum bacaan mad lazim kilmi dan harfi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini bagian dari keterampilan. Sehingga sekali lagi sikap disiplin itu akan muncul. Kemudian dengan berbagai literasi kita akan munculkan pengetahuan dan juga keterampilan di dalam baca Al-Quran. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Yang membacanya Al-Quran merupakan salah satu ibadah utama yang sangat besar pahalanya. Hal tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jelas sekali dari hadis ini bahwa membaca Al-Quran itu adalah pahalanya sungguh sangat luar biasa. Sehingga kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa membaca Al-Quran. Sebagai sebuah ibadah, membaca Al-Quran haruslah sesuai ketentuan yang disebut ilmu tajwid. Ilmu tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada yujawwidu tajwidan.
Artinya adalah membaguskan atau menjadikan bagus. Dapat pula diartikan sebagai al-ityanu bil jayyidi, yang artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Untuk itu tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membacanya. Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang sudah mempelajarinya maka yang lain tidak wajib dalam satu daerah, dalam satu tempat. Namun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain. Syekh Ibnul Jazari menjelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai hukum tajwid, hukumnya dosa. Karena sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Demikianlah ketentuan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk menjadi muslim yang terbaik. Siapa itu? Yaitu menjadi muslim dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an adalah belajar membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya agar dapat membacanya secara tartil dan benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil, secara benar. Anakku yang saya banggakan, mengajar Al-Quran adalah mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang benar berdasarkan ilmu tajwid. Namun sebelum mengajarkan kepada orang lain, semestinya kita harus belajar terlebih dahulu. Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai seorang Muslim yang pandai membaca Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Rawahu Muslim an Aisyah. Artinya orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat kelak yang mulia-mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, karena lidahnya sudah kaku dan berat melafalkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kita ketahui bahwa ilmu tajwid itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena ilmu tajwid berkaitan langsung dengan kitab suci yang paling mulia, dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, mari membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quran kelak dia akan datang, mendatangi pembacanya pada hari kiamat dan memberikan syafaat. Kalau Anda ingin di alam barzah, di makbarah, di kuburan nanti dalam kondisi terang benderang, maka perbanyak membaca Al-Quran. Kita yakini, kita imani bahwa Al-Quran ini adalah bagian dari ibadah dan kita berteman dengan Allah yaitu dengan membaca Al-Quran. Tidak ada satu orang pun yang ditakdirkan membaca Al-Quran kecuali dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan semoga mencintai saya, dari segi praktek, perintis ilmu tajwid yang pertama kali adalah Rasulullah SAW, yaitu dengan cara talaki langsung dan musyafahah. Syafahun artinya bibir. Musyafahah berarti melihat gerak bibir dari malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat langsung dari Rasulullah lalu mengajarkannya kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkannya langsung kepada generasi seterusnya dan sampai akhir zaman hingga saat ini. Maka dari itu, belajar Al-Quran itu harus bersanad.
Belajar Al-Quran harus jelas riwayatnya. Gurumu sapa, gurumu sapa, gurumu sapa. Sampai selanjutnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai tambahan pengetahuan, ulama yang menyusun ilmu tajwid itu adalah Abu Aswad Ad-Duwaili dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini penemu titik dan tanda baca yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Hakon Al-Baghdadi, wafat 325 Hijriah. Al-Manzumah Al-Khoqoniyah, ulama yang pertama kali membukukan ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga adalah Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaish. Beliau wafat pada tahun 437 Hijriah. Dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Ri'ayah. Ini adalah ulama-ulama yang menyusun ilmu tajwid pertama kali. Baiklah anak-anakku, langsung saja setelah kita memahami betapa pentingnya belajar ilmu tajwid, maka yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang mad lazim mukhaffaf kilmi, ya. Sekali lagi, mad wajib, mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad artinya panjang, lazim itu artinya pasti, kemudian mukhaffaf itu artinya ringan, dan kilmi itu adalah kalimat. Apa maksudnya? Bahwa mad lazim mukhaffaf kilmi adalah huruf apabila ada huruf mad. Huruf mad itu adalah wawu, alif, ya. Bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Maka cara membacanya adalah dipanjangkan 3 alif. 3 alif itu sama dengan 6 harokat. Dan bacaan ini hanya ada 2 di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat surat Yunus ya. Yang berbunyi contohnya al-ana wa qad kuntum bih. Kemudian satunya lagi al-ana wa qad asaita. Itu contohnya. Lagi sudah bisa dipahami ya bahwa mad lazim mukhaffaf kalmi adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Dan itu hanya ada 2 bacaan. Ingat-ingat al-ana itu. Berikutnya yang kedua adalah mad lazim musaqqal kilmi. Kalau tadi mukhaffaf, sekarang musaqqal. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, musaqqal artinya berat, kilmi kalimat. Yaitu apabila ada huruf mad, sekali lagi waw, alif, ya, bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Maka cara membacanya adalah dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, Qul Allahu, Qul Al-Zakaraini, Fa'idha ja'atit tammatu. Saya ulangi lagi. Fa'idha ja'atit tammatu. Begitu cara membacanya. Yaitu diberatkan karena dia bertasdid. Jadi Allahu al-Zakarani. Terima kasih. Berikutnya yang ketiga disebut dengan mad lazim musaqqal harfi. Sekali lagi, mad artinya panjang, lazim artinya pasti, musaqqal artinya berat, harfi huruf. Mad ini adalah hukum mad bertemu dengan sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Cara membacanya dipanjangkan 3 alif. 3 alif itu sama dengan 6 harokat. Contoh, alif lam mim ta sin mim. Alif lam mim shad. Alif lam mim
ra. Jadi mim. Jadi lam mim. Jadi sukun, bertemu sukun. Jadi sekali lagi bertemu sukun dan dibaca idgham dalam huruf. Jadi tosim mim. Begitu. Sekarang anak-anakku kita lanjut dengan mat yang keempat. Namanya mat lazim mukhaffaf harfi. Ya. Mat artinya panjang, lazim artinya pasti, mukhaffaf artinya ringan, harfi dalam huruf. Yaitu apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Sama ya. Contohnya Qaf, Yasin, Alif Lam Ra, Tosin. Begitu. Jadi kalau ada huruf mat bertemu dengan sukun dalam huruf maka disebut dengan mat lazim mukhaffaf harfi. Demikian tadi 4 mat yang sudah kita pelajari. Semoga kalian faham. Anak-anakku setelah mempelajari pelajaran tadi dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, mat far'i atau mat cabang memiliki banyak bagian. Setidaknya ada 13 ya. Di antaranya adalah mat lazim. Nah, mat lazim itu ada 4 macam. Ada mat lazim mukhaffaf kilmi, ada mustaqil kilmi, ada mat lazim mustaqil harfi, dan mat lazim mukhaffaf harfi. Kesimpulan yang kedua, mat lazim mukhaffaf kilmi adalah huruf mat bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya ana tadi ya. Yang ketiga, mat lazim mustaqil kilmi adalah huruf mat bertemu tasydid dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya at-tammatu. Nah, begitu. Kesimpulan yang keempat, mat lazim musaqqal harfi adalah huruf mat yang bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya tosim mim. Jadi sim mim itu sukun ketemu kemudian diidghamkan. Yang kelima, mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf mad bertemu dengan sukun dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya adalah bacaan Qaf. Demikian tadi, semoga kalian paham. Anak-anak yang saya sayangi, setelah mempelajari tadi, maka saya memerintahkan kepada kalian untuk membuat tulisan semacam begini. Ini disebut dengan penilaian diri. Nama kalian siapa, kelasnya apa, kemudian absennya berapa. Kemudian apa yang saya tulis di situ kamu tulis ulang di dalam kertas, kemudian kamu lingkari. Maksudnya begini, aspek pernyataan itu. Saya membaca Al-Quran setiap hari. Kalau sampean itu membacanya setiap hari, maka kalian yang centang itu adalah angka 4. Tetapi kadang iya, kadang enggak, separuh-separuh nih. Maka kamu centang angka 2 atau angka 3. Lebih banyak mananya. Kalau jarang banget, maka kamu centang angka 1. Begitu ya. Kalau tidak membaca, ya berarti kamu tidak perlu centang. Kemudian pernyataan kedua, saya membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, coba kamu menilai bacaanmu itu, kamu rumangsa tartil apa belum. Kalau kamu tartil, maka kamu centang angka 4. Kalau kurang tartil setengah-setengah nih, ya antara 2 dengan 3. Kalau tidak tartil sama sekali, ya misalkan, berarti kamu centang angka 1. Begitu ya, sudah bisa dipahami. Nanti lembaran itu kalian kerjakan, kemudian nanti itu juga dikumpulkan. Sekarang setelah memahami semuanya betapa pentingnya ilmu tajwid, sekarang yuk kita refleksi, kita mawas diri, kita melihat kekurangan-kekurangan kita. Apakah kita sudah pintar dengan ilmu tajwid ataukah belum? Kita cintakah dengan kitab Allah? Kita cintakah dengan Allah? Kalau belum, yuk kita tingkatkan.
supaya kita bisa mencintai Al-Quran. Kita cinta membaca Al-Quran dan kita cinta dengan ilmu tajwid, karena yang mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala besar itu adalah dengan mempelajari ilmu tajwid. Semoga kita semuanya orang-orang yang cinta kepada ilmu tajwid, cinta Al-Quran, dan cinta ke Rasulullah, serta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian tadi anak-anakku. Semoga dengan sudah mempelajari ilmu tajwid, terutama 4 mat tadi, kalian menjadi sadar bahwa akan muncul perilaku-perilaku. Satu, terbiasa membaca Al-Quran dengan benar dan tartil. Kemudian membentuk sikap disiplin itu memang dengan menerapkan ilmu tajwid. Memuliakan Al-Quran dengan menerapkan adab-adab dan tata caranya. Harus wudhu dulu, harus bersih, menghadap ke kiblat, kemudian pakaiannya yang bersih. Ini perlu membangun akhlakul karimah. Kemudian bisa terhindar dari kesalahan baca dan makna Al-Quran. Justru kambing qari'il Quran, banyak orang yang baca Al-Quran tapi wal Qur'anu yal'anu, tapi Al-Quran justru melaknat. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, ya baca, ya benar. Ya baca, ya belajar. Selebihnya apa? Membentuk sikap cermat dan hati-hati. Oh, ini bacaan mat lazim, musakol. Oh, ini mukhafaf. Ini harus teliti. Sebagai salah satu upaya menjaga kemurnian Al-Quran, yaitu dengan belajar tajwid. Ini terima kasih anak-anakku. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, kalian dengan semangat, dengan bersabar mengikuti sampai dengan selesai dengan menyimak video ini dan memahami apa yang saya sampaikan. Tugas terakhir adalah jawab 5 pertanyaan berikut ini secara benar ya. Jawaban ditulis dalam kertas, kemudian dengan penilaian diri, berarti ada 2 lembar ya. Jawaban ini 1 lembar, kemudian penilaian diri 1 lembar. Kemudian nanti dikirim ke Google Form yang akan saya sertakan di dalam video ini. Semoga kalian tetap istiqomah membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.